Halo semuanya, selamat datang di video hari keempat dari 10 hari Microsoft Excel untuk pemula. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang rumus yang sangat penting di Microsoft Excel, yaitu rumus if. Nah, rumus if ini dibagi menjadi dua, yaitu rumus if tunggal dan juga if bertingkat. Nah, jadi kita akan mempelajari keduanya di video kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya ya, teman-teman bisa download dulu file latihannya lewat link di deskripsi di bawah ini ya, supaya teman-teman nanti bisa nonton sambil praktek supaya lebih menguasai materinya lagi. Masuk ke materi yang pertama, yaitu penggunaan rumus if ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu file latihannya yang sudah teman-teman download ya, lewat link di deskripsi di bawah ini ya. Teman-teman buka file latihannya. Nah, langsung aja teman-teman buka ke sheet 1 dulu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan rumus if ya, teman-teman wajib mengetahui dulu apa itu rumus if. Jadi rumus if adalah rumus yang digunakan untuk menampilkan nilai dari pernyataan yang diuji ya. Sebagai contoh di sini ya, di sini ada nilai matematika siswa ya, dan nilai ini adalah pernyataan yang akan diuji. Sedangkan status di sini adalah untuk menampilkan hasil dari pernyataan yang diuji tersebut ya. Jadi untuk logikanya itu seperti teman-teman waktu belajar di sekolahan pasti pernah mengenal logika jika maka ya. Jadi jika nilainya kurang dari 60 maka tidak lulus, jika nilainya lebih dari 60 maka lulus ya. Jadi jika maka seperti itu ya logikanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada tabel nilai siswa, di sini ada keterangannya ya. Jika nilainya 0 sampai 60 maka tidak lulus. Jika 61 sampai 100 maka lulus. Sedangkan di bawahnya di sini ada keterangan untuk operator pembanding ya, untuk acuan teman-teman dalam menguji pernyataan ya. Misalkan di sini ya, langsung aja kita kerjakan ya. Misalkan di sini kita akan memberikan status lulus dan tidak lulus berdasarkan nilai siswa. Jadi ketika aja rumusnya sama dengan if, lalu logika tes, yaitu adalah pernyataan yang akan kita uji, yaitu nilainya di sini 61. Nah, untuk operator pembandingnya teman-teman bebas ya, di sini mau pakai kurang dari maupun lebih dari, ataupun kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Dari sini ada keterangannya, teman-teman bisa pelajari ya. Jadi misalkan di sini ya, saya akan memakai kurang dari ya. Jadi misalkan jika nilai ini kurang dari sama dengan 60 ya, titik koma, maka di sini tidak lulus. Nah, untuk menampilkan pernyataan tidak lulus ya, di sini teman-teman harus menggunakan petik 2 karena kita akan menampilkan data teks ya. Lalu selanjutnya ya, jika salah ya maka jawabannya adalah lulus. Ya, jadi jika salah maksudnya di sini adalah jika tidak kurang dari 60, artinya 61 sampai seterusnya sampai ke atas ya, teman-teman. Ya, langsung aja kurung tutup dan klik enter. Nah, di sini lulus karena ini angkanya nilainya 61, sedangkan di sini yang tidak lulus antara 0 sampai 60. Lalu kita copy rumusnya ke bawah seperti ini ya, teman-teman. Itu dia untuk rumus if tunggal. Lalu kita beralih ke sheet 2. Nah, di sheet 2 ini masih menggunakan rumus if tunggal, tapi di sini kita akan menggunakan cell absolute. Ya, apa itu? Jadi kita langsung aja praktek ya. Di sini standar kelulusannya 75. Jadi langsung aja kita di sini gunakan rumus if. Nah, di sini logika tesnya adalah kita ambil dari nilai rata-rata. Nah, sedangkan nilai standar kelulusannya maka di sini adalah 75. Kalau di sisi sebelumnya ya kita akan menggunakan angka. Jadi di sini kurang dari 75 untuk standar kelulusan. Nah, di sini kita akan menggunakan sel absolut ya. Jadi kita tidak menuliskan angka 75 seperti ini, tapi menggunakan sel seperti ini. Nah, kalau kita copy rumusnya ke bawah ya, maka di sini selnya juga akan turun ke bawah. Nah, supaya selnya di sini tetap di angka 75 ya, kita harus mengunci selnya. Caranya dengan menekan F4 ataupun Fn F4 pada komputer teman-teman. Cukup satu kali seperti ini ya, sampai ada tanda dolar di bagian kolom dan juga di bagian baris ya, seperti ini. Lalu titik koma. Lalu jika kurang dari 75 maka tidak lulus. Nah, jika lebih dari sama dengan 75 maka di sini adalah lulus. Lalu kurung tutup dan klik enter. Lalu teman-teman bisa copy rumusnya ke bawah. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat ya, mau di sel paling bawah sekalipun ya, sel referensinya tetap di D5, tidak tercopy ke bawah ya. Sedangkan di sini untuk
pernyataan yang diuji nilainya ada di G19. Jadi di sini ketika rumusnya ke copy ke bawah, maka nilai rata-ratanya juga ke copy ke bawah. Sedangkan sel referensinya yang sudah kita kunci tadi tidak tercopy ya. Nah, itu dia untuk materi rumus if dengan sel absolut. Nah, selanjutnya kita ke sheet nomor 3. Di sini kita akan menggunakan if bertingkat. Artinya apa? Jadi di sini bukan cuma nilai yang ditampilkan cuma benar dan salah, tapi ada salah yang lain ya. Jadi langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Misalkan di sini ada tabel nilai siswa dan di sini ada keterangannya nih. Untuk nilai 0 sampai 50 maka kurang, 51 sampai 74 cukup, 75 sampai 89 baik, dan 90 sampai 100 sangat baik ya. Kalau tadi kita menggunakan rumus if ya, itu hanya sampai di sini ya, sampai di cukup, sampai 2 nilai yang akan ditampilkan. Sedangkan untuk rumus if bertingkat ya, kita bisa memberikan banyak nilai yang akan ditampilkan ya. Jadi langsung aja teman-teman di sini ketikkan rumus if. Untuk logical testnya yang akan diuji dari nilai akhir seperti ini. Nah, kurang dari sama dengan ya 50. Makanya di sini jawabannya adalah kurang. Titik koma. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan mengetikkan rumus if lagi ya. Jadi itulah kenapa dinamakan rumus if bertingkat, karena ada rumus if di dalam rumus if. Ya, jadi ketikkan lagi teman-teman rumus if lagi. Nah, lalu kita uji lagi. Jadi nilai di sini ya kurang dari sama dengan 74. Jika benar maka cukup. Lalu titik koma, kita karena masih ada 2 lagi ya, maka kita akan menggunakan rumus if lagi. Ya, if lagi. Ya, lalu di sini kita uji lagi nilainya 75 kurang dari sama dengan 89 ya, maka hasilnya adalah baik. Nah, selanjutnya kita tidak usah memakai rumus if lagi karena ini sudah terakhir ya, nilai terakhir yang akan ditampilkan. Maka di sini kita tinggal masukkan aja di sini sangat baik. Nah, seperti ini kurung tutup. Jangan lupa ya kurung tutupnya di sini karena ada di depan ada 1 2 3, maka di belakang juga harus ada 3 kurung tutup seperti ini. Nah, tinggal klik enter. Nah, maka di sini nilainya baik ya, karena di sini ada di 75. Sekarang kita copy rumusnya ke bawah seperti ini ya. Di sini cukup ya, karena ada nilainya ada di range cukup ya, 68 di sini. Sedangkan di sini hasilnya kurang karena nilainya 45 ada di range kurang di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini baik karena ada di range 82 di sini ya. Nah, itu dia teman-teman untuk materi hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang rumus if tunggal dan juga rumus if bertingkat. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya, 10-20 menit aja. Teman-teman latihan lagi tanpa melihat video tutorial ini. Jadi nanti tujuannya teman-teman lebih menguasai skillnya lagi. Nah, kalau teman-teman sudah merasa menguasai skillnya ya, teman-teman bisa buka roadmap PDF yang sudah saya bagikan sebelumnya. Teman-teman checklist tuh di bagian skill yang sudah teman-teman kuasai hari ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih udah belajar skill apa aja hari ini dan juga hari-hari sebelumnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Saya Arul Febian dan sampai ketemu di video hari selanjutnya.